melaksanakan ibadah yaitu dalam dakwah. Hadirin, sebelum saya melanjutkan muzakarah ini, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebentar lagi kita akan beralih pada ibadah sahur fardu di bulan Ramadan. Semoga kita semua yang hadir, Allah panjangkan umur kita, Allah memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah suci. Hadirin, tentu dalam perjalanan saya di sini sudah beberapa tahun, ada sesuatu yang kurang berkenan di hati karena saya banyak cuap-cuap, karena banyak bicara. Ya, kalau barangkali tidak menutup kemungkinan ada sesuatu keterangan, ucapan baik yang sifatnya beneran atau humor gitu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kita akan memasuki bulan Ramadan. Semua hal-hal yang tidak enak kita harus lepaskan semuanya dalam hati kita. Kita menuju ke hadirat Allah dengan penuh kesucian. Hadirin, selanjutnya kita kembali lagi memudzakarahkan hal-hal yang ada di dalam kitab ini karena hubungannya sangatlah dekat pada kita sebagai umat ya. Semoga saja apa yang kita bicarakan dan kita mudzakarahkan dapat mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kepada Al Ustaz Nondo untuk membacakan masalah-masalah yang akan kita mudzakarahkan bersama. Silakan. Halaman 162, halaman 32. Bila orang sholat membaca atau mendengar suatu ayat di mana ayat itu ada dan bersama Nabi Muhammad SAW, seumpama yang tertera dalam surat Al-Fatih ayat 23, ayat 29 yang menyatakan, apakah orang yang setengah melakukan sholat itu disunahkan untuk membaca sholawat? Jawab, bila orang sholat membaca atau mendengar suatu ayat di mana ayat itu ada menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau makmum ujuk-ujuk ngasih tahu doang, nggak niat, batal sholatnya. Kenapa? Karena berarti dia sudah menambah satu rukun. Niat dulu dalam hatinya, dia membaca Fatihah gitu. Dengan suaranya kerasin dikit deh, biar imamnya tahu, denger, ya nggak? Maka dari itu fikih menentukan kalau kita sholat berjamaah, yang di belakang imam itu harus orang alim. Itu kepentingannya, ya nggak? Di belakang Ustaz Cahrin itu harus orang alim, minimal ya tukang ngaji, tahu udah dengar pelajaran fikih gitu aja. Maksudnya jika imam ini lupa, nah itulah makmum itu yang ngasih tahu gitu. Kenek ya, kenek dia boleh bahasanya Ustaz Rondo jangan kenek boleh ya gitu ya gitu. Jadi yang tahu gitu. Kemudian kalau seandainya ya istitrat bentarannya, istitrat nyimpang dikit gitu lah. Kalau memang imam batal bisa terjadi. Imam batal dengan kentut pelan-pelan yang ditahan. Udah jangan diam lama-lama di situ. Mundur, nggak usah bilang, makmum, gua batal nih, lo jadi imam. Lah jangan. Lo jadi sholat lagi berhubungan sama Allah, kok jadi audiensi sama orang, nggak boleh. Udah dia imamnya mundur juga si makmum harus tahu, harus jeli itu. Oh, imam mundur nih, apa nih? Oh, batal ya. Itu yang di belakang imam, jangan suka nungguin senggolan orang nih, senggol dulu.
Ada yang gitu. Ada dia dekat dia nggak. Disenggol sama sikutnya, tanda itu. Maju. Batal gitu. Gak usah itu. Makanya yang di belakang jajaran itu harus orang alim-alim tuh, sunah tuh. Dia maju ke depan. Gak usah jauh aja. Setapak aja udah jadi. Gak perlu duduk lagi di tempat imamnya awal. Gak perlu. Ya, gak perlu harus di sini. Nggak, selangkah dikit juga jadi udah. Karena ujungnya kaki nih, ya, gini, nggak usah sini kalau yang sendiri. Kalau berjamaah bener. Maksudnya apa kalau berjamaah panjang? Karena banyaknya orang yang sujud di situ, gitu. Kalau berdua siapa yang mau sujud rame-rame loh, cuma sendirian. Belakang segini, ini kaki nih, sini udah. Nah, kalau umpamanya banyak, ini kaki imam, ya sini. Oh. Maksudnya kenapa? Supaya yang kenceng lebih. Ya Allah, ya gimana itu? Ya enggak? Ya enggak? Hah? Iya, mendingan iya dah daripada enggak. Lebih baik iya aja iya, memang iya. Nah, hadirin kembali lagi masalah kita. Andaikan imam membaca surat itu, bagaimana? Nah, sebagai jawabannya gini, ya, wallahu a'lam akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Falau qoro al musolli ayatan aw sami'a ayatan biha ismu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jawab syarat palau. Lau itu adat syarat. Sebagai jawab syaratnya lam yunda bis sholata alaihi. Oh, jawab syaratnya gitu. Ya. Nah, ya, kama afta bihin an-Nawawi. Jawabannya ya, artinya wallahu alam bimuradih ya, artinya apabila orang sholat membaca atau mendengar suatu ayat di mana ayat itu ada menyebut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka bagi orang itu lam yunda bis sholata alaihi, ya, tidak disunahkan membaca selawat kepada Nabi, sebagaimana fatwa Imam An-Nawawi. Demikian hadirin. Nah, kalau saja imam membaca surat ada menyebut nama Nabi Muhammad SAW, tidak disunahkan membaca selawat, apalagi kalau imam membaca surat apa tuh Ustaz? Al-A'la, Sabihis Marabbikal A'la, yang ujungnya ya, yang jauh apa? Ibrahim wa Musa, yang sepakat rame-rame dijawab alaihis, barangkali lebih tidak sunnah lagi. Ya, betul. Ya gimana nggak betul, orang kitabnya gini kok. Begitulah hadirin kalau kita beramal, ya, beramal sesuai dengan aturan fikih ada kitabnya, insya Allah